Salam penuh damai sejahtera, sukacita, dan semangat berkobar-kobar dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menemui dan memenuhi hidup kita. Selamat bertemu dalam channel RAM Renungan Akhir dan Awal Minggu. Salam, selamat malam. Salam penuh damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus bagi kita semua. Saya Febrina Bedu menemui saudara-saudara dalam renungan akhir minggu. Mari luangkan waktu sejenak untuk merenung dan mereview kehidupan kita sepanjang minggu ini. Perkataan-perkataan yang kita lontarkan, perbuatan-perbuatan yang kita tingkahkan, adakah itu menjadi berkat? Pengalaman-pengalaman apa yang kita dapatkan, dan apa respon kita kepada Tuhan? Mari sejenak kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sepanjang minggu ini, di mana kami masih bisa berkarya oleh anugerah-Mu, dan mampukan kami untuk menangkap hikmat-Mu yang berseru-seru di jalan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan akhir minggu ini berjudul Masih Hidup, Bersyukurlah. Firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-38 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ada suatu ilustrasi seorang yang kaya berjalan berkeliling dengan mobil mewahnya. Di tepi jalan, dari dalam kaca dia memandang keluar di sisi jalan. Nampak seorang lelaki renta memikul bakul pada pundaknya dengan sebuah tongkat
pada tangan kanannya mengorek-ngorek tumpukan sampah yang berbau busuk yang telah dihinggapi oleh banyak lalat-lalat. Lalu orang kaya dari balik kaca mobilnya berkata, "Syukur, aku bukanlah orang miskin seperti Bapak itu." Lalu orang kaya itu berlalu. Sang bapak tua berjalan menyusuri jalan sambil menunduk di sepanjang jalan yang dilewati. Mungkin ada sesuatu yang masih bisa dipungutnya untuk dijual kembali. Setibanya dia pada perempatan jalan, lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Pada saat itu nampaklah baginya beberapa orang dengan berpakaian lusuh dan bahkan sebagian tidak berpakaian mendekati beberapa mobil yang berhenti di simpang jalan di lampu merah itu sambil mengulurkan tangan meminta pengasihan dan mengemis. Lalu si bapak tua ini berkata, "Saya bersyukur, sekalipun saya ini miskin, tetapi saya masih punya pekerjaan, sehingga saya tidak perlu mengemis." Lalu bapak pemulung ini berlalu dari perempatan simpang lampu merah itu. Setelah lampu berwarna hijau, pengemis ini menepi ke pinggir jalan. Seketika itu juga lewat sebuah mobil bertuliskan ambulans suatu rumah sakit dengan sirene berbunyi sedang melarikan seorang pasien ke rumah sakit. Pengemis di pinggir jalan melihat ke dalam mobil ambulans yang berlalu. Lalu katanya, "Saya bersyukur, sekalipun saya dengan pakaian seperti ini seadanya, bahkan tidak berpakaian, dalam keadaan miskin sebagai pengemis, tetapi saya masih mempunyai kesehatan, tidak seperti orang yang ada di dalam ambulans itu." Lalu dia berjalan menuju kerumunan teman-temannya. Ambulans ini tiba di rumah sakit, dan setelah melewati proses pemeriksaan di ruang gawat darurat, pasien yang tadinya berada dalam mobil ambulans telah diperiksa di ruang gawat darurat, didorong untuk menuju ke ruang perawatan.
di koridor dalam perjalanan menuju ruang perawatan. Orang yang sakit ini berjumpa dengan perawat yang mendorong suatu keranda yang telah tertutup, tanda bahwa yang didorong itu adalah orang yang telah meninggal. Lalu sejenak orang yang sakit ini memandang kepada orang yang meninggal, yang telah menjadi jenazah yang didorong dalam keranda. Lalu dia berkata, "Saya bersyukur sekalipun saya sedang menderita sakit, tetapi saya masih diberi kesempatan untuk hidup." Dan cerita ini berakhir sampai di sini. Tidak ada lagi cerita bersambung. Tidak ada lagi lanjutan cerita daripada orang yang ada di dalam keranda, sebab dia telah berubah status sebagai orang yang sudah mati. Saudara-saudara yang kekasih, apa pesan yang dapat kita terima, dapat kita petik sebagai hikmat ilahi? Yaitu bahwa selagi kita masih hidup, maka bersyukurlah. Mungkin ada berbagai hal yang kita alami di sepanjang minggu ini, kesukaran, persoalan, pergumulan. Tetapi selagi kita masih diberi hidup, kalau kita mau peka dengan kepekaan ilahi, maka masih banyak penyediaan Allah yang masih dapat dan yang harus kita syukuri. Sebab Hizkia, raja besar pun, dalam kitab Yesaya yang kita baca tadi berkata, "Tetapi hanyalah orang-orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini," seperti kita sampai pada akhir minggu ini. Itulah sebabnya mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan kami Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Kami mau bersyukur untuk sepanjang minggu ini. Ada rupa hal yang kami jumpai, kami temui, dan kami alami. Tetapi di dalam semuanya itu, kami mau bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan, kami terima dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Ampuni kami bila kami sepanjang minggu ini lebih banyak bersungut-sungut daripada bersyukur. Firman-Mu di penghujung minggu ini telah menegur kami,
bahwa selalu saja ada banyak hal yang dapat kami syukuri ketika kami menerima kehidupan dari Tuhan. Itulah sebabnya kami mau bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan beri, dan kami mau isi kehidupan kami dalam perkataan dan perbuatan kami sebagai orang-orang yang bersyukur. Perkataan perbuatan kami menjadi berkat, dan kami mau tidur dengan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 4. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.